Nah, keinginan kami itu seperti Bapak dan Ibu. Mungkin kami punya peluang dan kesempatan untuk bisa menjadi seperti Bapak dan Ibu. Kira-kira resepnya yang bisa dibagikan untuk kita pada generasi penerus ini, apa kira-kira Bapak Ibu? Selamat pagi untuk kita semua. Kembali kita saat ini akan melaksanakan wawancara ya kepada dua orang tokoh kita, yaitu Dr. Rosa dengan Dr. Ritonga, yang merupakan tokoh pendidikan dan tokoh kesehatan. Kedua Bapak dan Ibu ini merupakan pendiri ya, founder daripada Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia dan juga dari Universitas Imelda Medan. Dan saat ini juga sudah berkembang Yayasan Pendidikan Imelda, yakni yang memiliki unit usaha di SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Nah, pada pagi ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana Bapak dan Ibu ini, Dr. Ritonga dan Dr. Rosa, sudah berumur lebih dari 80 tahun, tetapi masih hidupnya sehat, masih beraktivitas dengan baik, ingatan masih cukup kuat, dan tidak pernah bahkan ya Bu, Pak, masuk rumah sakit. Jadi saat ini beliau ini masih aktif. Nah, kita akan mendengarkan dulu apa resep-resep yang beliau ini sudah laksanakan, sehingga kita mungkin juga bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu dokter kita ini. Baik, mungkin saya memulai dulu. Saya perkenalkan, ini Bapak Dr. Haji Raza Imran Ritonga, Master of Science. Dan yang di sebelah sana adalah Ibu Dr. Rosa Dalima. Kira-kira sebelum Bapak beraktivitas sebagai dokter, mungkin Bapak bisa menceritakan riwayat pendidikan atau sekolahnya dulu, Pak. Bagaimana kira-kira dari mulai dulu SD sampai dengan tamat dokter? Terima kasih. Saya kebetulan anak dari seorang pegawai camat, sehingga bapak saya itu selalu berpindah-pindah. Jadi sekolah saya SD pindah berapa kali, SMP, SMA, dan saya selesai dengan SMA tahun 1961 di Rantau Prapat. Kemudian melanjutkan diri ke Fakultas Kedokteran Universitas Tapanuli di Tarutung tahun 1961 sampai tahun 1965. Kemudian dari Tarutung, Universitas Tapanuli, kami dipindahkan ke Universitas Sumatera Utara dan tamat dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 1974. Berarti Bapak kita ini sudah dari tahun 1974 menjadi seorang dokter. Kalau Ibu, Bu, bagaimana Bu untuk pengalaman pendidikannya? Saya dari SD, SMP, SMA, kemudian testing mau masuk universitas. Ibu saya orang biasa-biasa aja. Waktu itu saya kepingin sekolah perawat aja. Tetapi ibu saya keras, dokter, dia bilang harus dokter. Kemudian saya testing dokter, lulus. Sesudah tamat dokter, saya ingin ambil spesialis tapi gagal. Sehingga waktu Presiden Soeharto membuat puskesmas banyak seluruh Indonesia, kami direkrut jadi dokter puskesmas. Berarti Ibu pada waktu itu masuk ke Fakultas Kedokteran USU ya Bu ya? Iya, kedokteran USU, tamat tahun 74. 74. Kemudian, tapi SD dan SMP-nya bukan di Kota Medan tentunya? Di Sibolga, bahkan jauh dari pelosok. Jadi Bapak dan Ibu ini asal muasalnya bukan dari Kota Medan. Kalau Bapak kita ini dari Rantau Prapat lulusnya, tapi sebelumnya juga masuk ya dari Rantau Prapat, setahu saya di daerah yang lebih terpencil lagi ya. Yeah. Kemudian tamat dari Rantau Prapat, masuk ke Universitas Tapanuli. Ternyata di Universitas Tapanuli dipindahkan ke USU, ke Universitas Sumatera Utara, sehingga luluslah tahun 1974 di USU. Sedangkan ibu kita pengalamannya juga tidak cukup tidak cukup mudah ya, juga berasal dari luar kota, yaitu dari Sibolga, kemudian baru melanjutkan SMA di Medan ya Bu ya. Kemudian baru testing masuk ke USU dan diterima di Fakultas Kedokteran USU. Nah, jadi tamatnya sama-sama dari Fakultas Kedokteran USU di tahun 1974. Mungkin setelah tamat dari dokter Pak, kira-kira
ada pengalaman kerja apa yang sudah Bapak lalui setelah tamat dokter? Kebetulan alhamdulillah saya terus diterima di perusahaan asing, di perusahaan Prancis namanya Poex Oil Neptune bagian pengeboran panas bumi tahun 1974. Kemudian tahun 1975 kebetulan perusahaan ini di bawah perusahaan Amerika, Mobil Oil. Saya diterima lagi di Mobil Oil dan bekerja di Mobil Oil selama 21 tahun. Setelah pensiun tahun 96, saya diterima lagi di perusahaan Australia, Unokal, untuk pengeboran panas bumi juga di Tapanuli selama 1 tahun. Kemudian saya minta berhenti karena saya ingin membantu usaha daripada keluarga saya. Jadi luar biasa, Bapak ini asal muasalnya dari tempat terpencil. Pada waktu itu udah bisa bahasa Inggris, Pak. Kok bisa diterima di perusahaan asing? Belum, saya belajar bahasa Inggris dengan rajinnya. Saya panggil itu orang-orang asing itu, saya bicara, dan lama-lama saya lancar berbahasa Inggris. Dan kebetulan saya juga dikirim ke General Hospital Singapura untuk praktik selama 6 bulan. Kemudian selanjutnya disekolahkan di University of Singapore untuk Occupational Medicine, yaitu untuk kesehatan kerja. Dan saya kebanyakan untuk dokter-dokter untuk pekerja, untuk menjaga kesehatan mereka dan keselamatan mereka. Kebetulan di Universitas Singapura itu programnya 2 tahun dengan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tempo 10 bulan saya selesai mendapat master. Karena di luar negeri itu ada keistimewaannya. Kalau kita bisa pengetahuannya bagus, bisa dipercepat kelulusannya. Dan saya sangat bersyukur untuk itu. Artinya, dari kampung tidak bisa bahasa Inggris, hanya dengan berlatih dan keinginan yang keras, dengan berusaha untuk berbicara, tidak malu untuk mengundang para tenaga kerja asing ini, justru Bapak kita ini belajar secara langsung, tidak pakai les-les ya Pak ya. Jadi langsung dan berhasil, bahkan sampai sekolah di Singapura. Master of Occupational Health ya, itu adalah HIPERCAS kalau kita ingat, yaitu untuk dokter-dokter perusahaan. Dan Bapak ini lulus dalam masa 10 bulan. Artinya kita yang dari kampung ini, dari tempat terpencil, bukan artinya tidak bisa menjadi hebat. Tentunya harus bisa menjadi hebat asal kita berusaha keras ya Pak ya, dan tidak malu untuk berusaha. Kemudian Ibu kira-kira apa Bu pengalaman bekerjanya setelah lulus dari dokter? Setelah lulus dari dokter kan saya jadi dokter puskesmas 3 tahun di Langkat Hulu. Sesudah tamat 3 tahun jadi dokter puskesmas, saya minta pindah ke Medan. Itulah dipindahkan ke rumah sakit jiwa, kebetulan rumah sakit jiwa yang kosong. Jadi saya di situ kira-kira 6 bulan atau 9 bulan tak keluar. Saya mau mendirikan klinik bersalin. Maka disinilah kita bangun klinik bersalin. Tahun berapa itu? Tahun 79 ya. Klinik bersalin ini maju pesat. Sehingga saya belilah sebelah sana rumah yang dikelangi oleh gang teratai ini. Izin rumah sakit dari rumah sakit sementara. Jadi dengan rumah sakit sementara juga full banyak pasien, saya beli lagi tanah yang sekarang rumah sakit Imelda itu 160 juta. Saya pinjam dari uang adik saya bangun, kemudian dibayarlah semua utang-utang. Terus dengan bangunan terus dibangun bertambah dengan kekuatan kredit bank. Ya, sesudah berapa tahun kredit bank tahun berapa ya? 1982 lunaslah kredit bank. Sekarang kita tidak punya kredit, punya modal sendiri, terus berkembang. Rumah sakit berkembang tahun 92, pemerintah suruh buka sekolah perawat. Jadi waktu itu saya pendiri
Akper pertama di Medan ada tiga orang. Sari Mutiara, Imelda, dengan Sembiring. Akper juga maju, disuruh buka bidan, disuruh buka sekolah Rekam medis. rekam medik. Waktu itu rekam medik tidak ada gurunya di Medan. Saya dibantu oleh kemanakan saya, Letnan, Wali Kota Cirebon sekarang. Kami ke Padang, cari guru di Padang. Dapatlah satu guru yang swasta. Jadi guru yang satu ini memanggil kawannya dari Jakarta. Maka dapatlah 5 orang guru rekam medik. Maka kami lalu membuka rekam medik pertama di Medan. Jadi kalau kita lihat perjalanan ibu itu sungguh berani ya Pak ya. Jadi meminjam uang dan seterusnya, berani untuk membuka usaha walaupun dari pihak swasta ya. Keyakinan ibu ini apakah karena didukung oleh Bapak yang sudah menetap ya pada waktu itu? Jadi saling mendukung lah ya. Saling mendukung. Nah, gaji Bapak kan besar. Kalian anak-anak saya masih kecil, masih sekolah di Medan, tidak terlalu banyak biaya. Sehingga gaji Bapak itu membantu mengansur utang kita juga di bank. Berarti ada keinginan yang kuat pada waktu itu dari ibu ya beserta Bapak untuk membuka usaha. Jadi usaha yang dibuka itu ya untuk pendidikan dan juga untuk kesehatan, yaitu rumah sakit. Nah, apa resepnya Bapak dan Ibu ini sehingga bisa berani gitu loh membuka usaha? Artinya bukan sebagai pencari kerja saja, tetapi sebagai pencipta pekerjaan atau lapangan pekerjaan. Apa resepnya itu? Kok bisa berani gitu? Ada keinginan yang kuat untuk bagaimana? Mungkin Bapak, Pak? Hanya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, akan membantu umatnya apabila berusaha dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Semangat yang tinggi itu yang paling penting, dan selalu melakukan kejujuran, tidak melakukan penyelewengan, selalu berusaha dengan sebaik-baiknya tanpa melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau ibu ini kan Bapak selalu pergi-pergi, katanya Bapak di Aceh ya usahanya. Ibu kok bisa berani gitu untuk membuka usaha ini walaupun ya mungkin harus ditinggal-tinggal dan berusaha sendiri. Kadang-kadang harus berani kemana-mana sendiri. Memang saya dari kecil suka berusaha. Dari kecil suka jualan-jualan, mahasiswa suka jual buku kedokteran. Jadi bakat saya untuk berusaha itu, berdagang itu cukup besar. Didorong oleh keberanian. Sesudah itu ya saya juga didorong oleh pemerintah membuka kesehatan karena kita punya rumah sakit. Maka itu saya berani. Dan bank juga berani kasih kredit sama saya karena dilihat gaji Bapak besar bisa mengangsur. Jadi sebagian gaji Bapak lah yang menyokong membangun rumah sakit ini, karena orang tua kita tak ada menyokong karena pas-pasan hidupnya. Ya kita berdua berdirilah membangun. Anak-anak kita masih kecil sampai sekolah ke Jakarta. Bapak di Aceh, saya sendiri yang membangun. Kadang-kadang Pak Kanwil marah. Apa Dokter Rosa ini bawa tekanan Bapak, minta tekanan saya, Bapak belum teken. Maklumlah Pak, Bapak kita kan kerja di Aceh, jadi Pak Kanwil tetap teken. Jadi artinya di sini Bu, walaupun kita sudah memiliki gaji yang besar ya, tadi Bapak sendiri sudah ada uangnya ya, tapi Ibu sendiri tuh masih ingin tetap berusaha ya, tidak artinya bergantung kepada satu sumber keuangan saja ya, sehingga itu akan memberikan usaha yang lebih dari sangat kita. membutuhkan lah. Karena kita buka rumah sakit, waktu itu perawat dada. Saya pakailah anak-anak SMP yang bekerja di rumah sakit ini. Kan iya, banyak itu kan, Pak Kak Ros. Jadi anak-anak SMP yang bantu rumah sakit ini. Sesudah dapat izin Akper, baru tenaga kerja itu mencukupi. Artinya memang kebutuhan pada waktu itu cukup tinggi, baik itu untuk tenaga perawat, dan kita berusahalah untuk membantu masyarakat mencari menjadi satu unit usaha yang bisa memberikan pendidikan kepada masyarakat. Baik,
Saya rasa cerita Bapak dan Ibu itu sangat memotivasi kita ya sebagai generasi saat ini. Walaupun saya sekarang ini sudah agak lebih tua, mungkin generasi-generasi yang muda ya. Jangan hanya main HP aja sekarang ini. Karena kalau sudah main HP saja, lupa sekolah, malas belajar, banyak tidur-tiduran ya. Jadi kalau sekarang kita dengar cerita Bapak dan Ibu ini dari kecil, berusaha sendiri ya dengan orang tua yang tidak memiliki ekonomi atau memiliki ekonomi yang sederhana, tapi tetap berusaha untuk sekolah. Saya dengar juga pada waktu kuliah masih harus berusaha sendiri ya Pak, Ibu ya? Iya, mencari sendiri. Saya jadi guru di sekolah Islam Cina, mengajar SD, SMP. Kemudian setahun kemudian saya dapat kerja di perusahaan PT Tempo sebagai agen obat. Dan kebetulan sebagai agen obat itu untuk promosi, dan perusahaannya baik, memberikan kesempatan sama saya, boleh saya kuliah sepenuhnya asal saya mendapat target yang baik. Dan kebetulan di rumah sakit itu saya minta tolong sama teman-teman supaya memakai obat kami dengan resep yang sehingga perusahaan kami itu tidak dirugikan dengan kerja saya. Artinya niat yang baik dan jujur, bukan artinya menipu ya untuk mendapatkan uang, tapi bekerja keras dan mencari peluang-peluang. Ada relasi yang baik, teman-teman yang bisa membantu kita untuk membantu usaha kita. Jadi yang namanya komunikasi, relasi, niat baik itu merupakan resep-resep mungkin dari Bapak dan Ibu ini, sehingga usaha yang sudah dibangun itu tidak sia-sia dan tidak takut untuk berjuang. Nah mungkin itu resep pada waktu muda. Nah sekarang sudah usia 80-an ya, tapi saya lihat ya, saya sebagai anak sih ya masih aktif ya, tidak ada, walaupun ya tetap ada penurunan fungsi ataupun tidak seperti dulu lagi ya aktivitasnya. Namun ya dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini di masyarakat kita, mungkin Bapak dan Ibu ini jauh lebih sehat ya, jauh lebih aktif dan masih juga tetap memiliki pemikiran-pemikiran yang maju. Dan keinginan kami itu seperti Bapak dan Ibu. Mungkin kami punya peluang dan kesempatan untuk bisa menjadi seperti Bapak dan Ibu. Kira-kira resepnya yang bisa dibagikan untuk kita pada generasi penerus ini, apa kira-kira Bapak Ibu? Silakan. Kalau kita sudah berumur tua ini, diusahakan makanannya tidak berlebih-lebihan. Makanlah nasi sekadarnya, banyak sayur, banyak buah. Kalau lauk utamanya itu ikan, sekali-sekali boleh daging dan ayam, tapi utamakan sayur, ikan. Kemudian jangan lupa olahraga. Usahakan walaupun dalam tempo 15 menit atau 30 menit, usahakan untuk jalan kaki aja. Karena sewaktu muda, sebelum pensiun, saya olahraganya berat. Saya olahraga karate, main golf, main tenis, main badminton, tapi sekarang olahraga saya hanya jalan kaki. Berarti tetap beraktivitas setiap hari ya Pak untuk olahraga ya? Olahraga setiap pagi. Kalau Sabtu Minggu lebih panjang sampai 5 km untuk berjalan. Karena Senin sampai Jumat saya melakukan pertemuan nasihat kepada seluruh pegawai-pegawai di rumah sakit, sehingga saya Senin sampai Jumat itu tidak bisa berolahraga jauh, tetapi Sabtu Minggu saya tidak lagi memberikan ceramah, maka saya bisa melakukan olahraga jalan kaki yang lama. Waktu weekendnya ya? Iya. Kalau Ibu, saya lihat masih banyak berpikir untuk kemajuan daripada perusahaan ini? Iya, selalu banyak berpikir untuk kemajuan, menambah sekolah, menambah alat-alat di rumah sakit. Jadi saya tuh memang kurang bergerak, sering di rumah aja, tidak seperti Bapak olahraganya kuat, Ibu nggak bisa olahraga kuat, karena waktu itu dicek di lumbar Ibu ini ada terjepit, lumbar 5-6 terjepit, sehingga agak susah duduk dan berdiri, jadi sering duduk aja lah di rumah, dan jalan-jalan kaki, exercise mobile. Itu jadi beli alat ya untuk mobile ya. Di rumah. Dan makan ya tidak terlalu banyak makan. Saya paling banyak makan 6 sendok nasi, banyak bikin sop ayam,
sop telur. Jadi saya suka ayam dan telur, daging lembu tidak suka, kambing apalagi tak suka. Jadi saya makanannya sayur, ayam, telur, proteinnya. Makanya saya diabetes, jadi tidak suka makan gula. Jadi begitulah umur saya sampai 82 tidak pernah terjadi gejala-gejala yang mendadak sehingga saya opname, nggak pernah. Dia tetap stabil makan obat. Artinya di sini walaupun ibu ini kebetulan ibu memang ada penderita diabetes, namun tetap terkontrol. Jadi makanannya tetap diatur, ya, batasi gula ya, dengan nasi cuma 6 sendok ya, dengan makanan yang bergizi ditambah dengan susu yang memang ibu meminum susu yang khusus untuk diabetes. Nah, jadi saya lihat di sini resep-resepnya, artinya semakin dari muda sudah memiliki tujuan hidup yang sangat tinggi, cita-cita yang tinggi, dan tidak segan untuk berusaha mencapai cita-cita tersebut. Nah, niat yang kuat ini membangun tubuh yang sehat juga, di mana Bapak juga dengan beraktivitas yang cukup ya, Ibu juga pada waktu bekerja, mungkin pada waktu aktif itu sangat tinggi aktivitasnya. Nah, dan tetap menjaga pola makan. Nah, pola makan memang kalau kita lihat mungkin zaman sekarang memang sudah sangat bergeser, tetapi pada orang zaman dulu itu mungkin ya makanan itu lebih banyak disediakan di rumah ya Bapak Ibu ya, dimasak, dan kita banyak menikmati makanan yang benar-benar sehat ya, artinya tidak banyak micin, tidak banyak gula, memang terdiri dari 4 sehat 5 sempurna. Nah, ini yang mungkin sebagai resep-resepnya. Selain itu saya ada mendengar juga Bapak Ibu ini banyak melakukan kegiatan sosial ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini juga ada satu resep yang sangat penting untuk menjadi hidup sehat. Kira-kira itu bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritakan? Ya, kita karena sudah diberikan oleh Allah rezeki yang lumayan, maka itu kita usahakan sekadarnya kita bagi-bagi. Kalau ada yang teman-teman, sahabat-sahabat, keluarga, tetangga yang kurang mampu, kita bantu semampu kita. Kemudian kita juga berusaha supaya penduduk-penduduk yang biasa di daerah-daerah itu kita usahakan, kita bantu untuk dididik di Imelda ini dengan gratis, dan nanti kita harapkan mereka kembali ke daerah menjadi pelopor di sana, di daerah sana. Dan ini sudah kita lakukan bertahun-tahun, dan sampai hari ini alhamdulillah sudah banyak alumni-alumni yang kita hasilkan dengan biaya ya, gratis, tidak membayar. Jadi itu mungkin dari pihak yayasannya ada kebijakan ya untuk para masyarakat yang kurang mampu. Namun ini saat ini dibatasi ya Pak, prodinya ya, tidak untuk kesehatan, karena memang jumlah mahasiswa di kesehatan sudah cukup tinggi sehingga kita tidak bisa menerima beasiswa di kesehatan atau bantuan dari yayasan ini di kesehatan. Kita menerimanya di non kesehatan. Dan ini kita harapkan walaupun kita membantu di non kesehatan, justru sekarang ini kan bidang non kesehatan ini juga sedang digalakkan oleh pemerintah seperti pariwisata, ekonomi syariah. Ini kan merupakan bagian-bagian daripada kebijakan pemerintah, sehingga mungkin Yayasan Imelda ingin juga mencoba untuk menciptakan para lulusan yang mampu membangun bidang ekonomi syariah, pariwisata, dan juga komputer. Baik, Bapak Ibu, juga saya ingin mengetahui Bapak Ibu ya, ini bagaimana keharmonisan di dalam keluarga, karena kita melihat nih keharmonisan di dalam keluarga ini sangat mendukung untuk ketentraman dan kesejahteraan, baik itu di pihak Bapak Ibu maupun di anak-anak. Itu gimana resepnya supaya awet? Karena banyak yang emosi nih yang menjadi sumber penyakit sebenarnya. Inilah yang paling kita syukurin, keluarga kita ini sungguh sangat bersatu, kompak satu sama lain, saling menyokong, tidak pernah terjadi perselisihan, dan saling membantu. Dan memang sampai hari ini saya sangat berbahagia dengan keluarga kami, karena baik anak, cucu, menantu, semuanya bekerja sama dengan baik, saling membantu. Malah kadang-kadang kita duduk-duduk di rumah, sudah datang pula menantu, sudah datang cucu, bawa buah-buahan, bawa oleh-oleh, dan sebagainya. Demikian juga kita,
ada makanan kita, apa sesuatu yang berlebihan, kita telepon menantu kita telepon anak kita telepon cucu kita untuk menjemput bagian mereka. Jadi ini suatu yang luar biasa. Sampai hari ini tidak pernah ada perselisihan di antara keluarga, selalu kompak, saling membantu, saling mendoakan. Mungkin dari Ibu, Bu, resepnya, Bu? Tapi saya tambah lagi, anak-anak kita ini tidak mau mengambil uang perusahaan. Kalau perlu, mereka minta utang, diutangin gitu. Dan kita beri pun, Rili udah tamat. Beli mobil ya, kasih Rili. Oh, tidak mau, tetap menolak anak-anak. Saya mau beli sendiri. Disitulah baiknya anak-anak kita, sehingga uang perusahaan ini tidak terambil sedikit-sedikit, tetap bertambah. Ada perusahaan orang kan anak-anaknya mau minjam uang atau tidak dikembalikan, makanya uang perusahaan tetap minus. Beginilah anak-anak kita mau berusaha hidup dengan gaji yang diberikan yayasan, benda-benda yang diberikannya mobil, rumah, beli sendiri, tidak mengambil uang yayasan. Maka kami syukurilah perusahaan ini bisa bertumbuh terus. Artinya dan di sini anak-anaknya juga mewah, tak pernah susah hidupnya. ya, artinya di sini pendidikan itu dari orang tua juga. Ya, mungkin kita dengar tadi bahwasanya bekerja itu harus jujur, bekerja itu harus niat yang tulus, dan jangan ada keinginan untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Nah, mungkin ini yang menjadi contoh dari orang tua kita, sehingga anak-anak pun tidak berpikir yang negatif ya. Terbentuklah hal-hal yang positif pada anak-anak. Mungkin ini juga sebagai ajaran yang untuk para orang tua di rumah ya, kita sebagai masyarakat mungkin kita melihat banyak nilai-nilai negatif yang menyebar di anak-anak muda. Nah, itu salah satu yang bisa memberi contoh itu tentunya yang sudah lebih tua. Nah, kita yang sudah lebih tua mungkin akan harus sadar ya bahwa kita memberikan contoh yang harus baik kepada mereka, seperti apa yang sudah diajarkan atau apa yang sudah dilakukan oleh para orang tua kita ini ya. Dengan adanya contoh yang baik tentu akan menurun kepada generasi berikutnya, itu akan menjadi nilai yang baik. Tapi kalau kita memberikan contoh yang buruk pada generasi berikutnya, akan muncul nilai yang buruk, dan ini tentu akan menimbulkan kekacauan emosi. Banyaknya penyakit ini sebenarnya bukan karena fisik, Bapak Ibu. Jadi fisik kita ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh kondisi emosi, kondisi jiwa, kondisi pikiran yang ada di dalam diri. Kekacauan di dalam hidup itulah menjadi sumber penyakit. Oleh sebab itu, keharmonisan dalam keluarga, keharmonisan dalam komunikasi antara teman dan lingkungan-lingkungan kita itu harus dipelihara. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu ini, dengan adanya keharmonisan ini justru menimbulkan kesehatan yang lebih pada usaha-usaha kita, seperti niat yang baik ataupun semangat yang tinggi, ya, cara pola hidup yang sehat, makan yang teratur, kemudian makan tidak berlebihan, olahraga yang cukup, tidur yang cukup, menghindari hal-hal yang negatif ya Pak. Saya ingat Bapak tidak merokok ya Pak ya? Tidak merokok. Iya, luar biasa. Bapak kita ini tidak merokok. Jadi bawa mobil masih kuat, walaupun masih sekitar Medan aja sekarang ya Pak, karena dibatasi kan? Karena dibatasi oleh anak dan istri. Biasanya saya bawa mobil sendiri ke Rantu Prapat. Kebetulan kan ada usaha kita di Rantu Prapat, rumah sakit kita ada di sana, sekolah kita ada. Kalau dulu saya bawa mobil sendiri, sekarang dilarang oleh anak dan istri. Tetapi di Medan tetap saya pakai mobil sendiri. Karena saya tidak mau pakai supir, oleh karena takut saya nanti mereka bawa rokok, ataupun mereka itu tidak hati-hati, selalu terlalu mepet kepada mobil yang lain dan menimbulkan saya terkejut. Oleh sebab itu saya bawa mobil sendiri. Jadi saat ini Bapak kita masih aktif bawa mobil, hanya memang sekitar kota Medan dan daerahnya terbatas sekarang karena takut hilang juga. Ya, karena banyak perubahan di jalan kota Medan ini yang sudah dibangun oleh Bapak Wali Kota kita ya, sehingga banyak perubahan. Nah, mungkin itu resep kita ya, kenangan pembelajaran yang sudah kita dengarkan sendiri dari Bapak dan Ibu kita yang sudah menjadi contoh yang baik ya, sudah umur 80 lebih dan keluarga juga sejahtera, kemudian usaha yang dilakukan dari muda sudah berbuah dengan berhasil dengan cukup baik, dan kesehatan juga sangat terjaga. Jadi kita juga sebagai contoh inilah sebaiknya kita lakukan
sehingga nantinya kita pun bisa menjadi masyarakat yang hidup sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit komorbid, apalagi penyakit akut yang sangat menyedihkan apabila terjadi kehilangan di dalam keluarga. Demikian mungkin dari kami, dari Yayasan Imelda Medan, dari Rumah Sakit Imelda dan Universitas Imelda. Semoga bincang-bincang kita pada pagi hari ini bisa berguna dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi, salam sehat dari kita. BPJS Kesehatan, yes, yes, yes.